قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه سيعيش منهم اختلافا كثيرا عضوا عليها بالنواجذ. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan. Sebab hanya dengan iman dan takwa itulah yang kelak akan menjadi bekal kita satu-satunya pada saat kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah kita ucapkan, mempertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah kita kerjakan, mempertanggungjawabkan seluruh apa yang menjadi kebijakan-kebijakan. Bagi mereka yang menjalankan perintah Allah, baginya pahala, dijanjikan surga beserta segala kenikmatannya. Namun sebaliknya, hamba-hamba yang durhaka, hamba-hamba yang durjana, hamba-hamba yang tidak mau patuh dan taat terhadap perintah Allah, baginya siksa api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pekan lalu pemerintah kita via kantor wilayah Departemen Agama mengadakan evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 1440 Hijriah. Mudah-mudahan dengan evaluasi itu pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun yang mendatang bisa berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga bisa menghantarkan kaum muslimin yang tinggal di Indonesia mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ibadah Allah, kepentingan kita sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia, bagaimana kita berupaya untuk menjaga kemabruran haji kita sepulang kita menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hamra yang sudah menunaikan ibadah haji, Allah anugerahkan haji yang mabrur, yang tentunya balasannya adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah sekalian rahimahullah, tidak pula khatib lupa ingin mengingatkan kepada kita semua, khususnya bagi jamaah kita yang belum menunaikan ibadah haji, maka hendaklah bersegeralah kita menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah, kita ketahui bersama bahwa kita beriman, kita berislam, ada beberapa kewajiban yang harus kita tunaikan. Di antara yang kita lakukan adalah menunaikan ibadah salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menunaikan ibadah zakat, dan sebagai rukun Islam yang terakhir yaitu adalah menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Maka ibadah Allah, tidak akan pernah sempurna Islam kita kecuali kita sudah menyempurnakannya. Dan kesempurnaan itu ada pada menunaikan ibadah haji, tentunya bagi yang mampu melaksanakannya. Man istata'a ilaihi sabila. Ibadah Allah, akan tetapi
Jangan sampai nanti di balik kalimat istita'ah setan berhasil menggoda kita sehingga banyak di antara kaum muslimin yang Allah berikan kemampuan tapi dia tidak juga menunaikan ibadah haji. Padahal dalam konteks ke-Indonesiaan, kaum muslimin yang tinggal di wilayah Nusantara cukup baginya memiliki sejumlah uang yang digunakan untuk mendaftar haji sebagai upaya untuk berangkat ke tanah suci, sehingga nanti pada saat tiba waktunya nanti mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Yang mana tahun-tahun sebelumnya kalau tidak terjadi perubahan regulasi, sejumlah 25 juta rupiah, 500.000 seseorang sudah bisa untuk mendaftar haji, mendapatkan nomor porsi, dan nanti pada tiba saat waktunya insya Allah akan berangkat secara otomatis by system insya Allah ta'ala. Ya, tentunya selain dari persyaratan-persyaratan lain, persyaratan istita'ah, persyaratan kemampuan kesehatan, persyaratan faktor keamanan, dan yang terpenting maka kita semua tentu bisa mengukur apakah kita termasuk orang-orang yang mampu. Maka pada saat kita mampu melaksanakannya, kita punya kesehatan yang mumpuni, faktor keamanan terjamin, dan kita memiliki uang sejumlah tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang Allah wajibkan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ibadah Allah, jangan sampai ada di antara kita yang mungkin memiliki harga handphone yang berjuta-juta rupiah, yang mungkin harga kendaraan motornya berpuluh-puluh juta rupiah, yang mungkin kendaraan mobilnya yang beratus-ratus juta rupiah, namun itu semua dia miliki. Namun pada saat berbicara kewajiban menunaikan ibadah haji, dia merasa tidak mampu melaksanakannya. Ibadah Allah, jangan-jangan bukan karena ketidakmampuan, tapi karena ketidakmauan untuk menyempurnakan kewajiban yang harus dia tunaikan sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, hati-hati pada saat Allah berikan kemampuan kepada diri kita, kemampuan kesehatan, kemampuan finansial, namun tidak juga tergugah hati kita untuk menunaikannya, maka kita termasuk orang-orang yang lalai di dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang nanti kelak akan dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat karena tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya ditunaikan selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, para ulama sepakat orang yang mampu menunaikan ibadah haji namun dia tidak juga berupaya untuk menunaikannya, maka dia melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, dosanya tidak kecil, dosanya masuk ke dalam kategori dosa-dosa besar. Ibadah Allah, khatib tidak salah berbicara. Orang yang punya kewajiban menunaikan ibadah haji, sementara Allah berikan dia kemampuan untuk menunaikannya, namun dia tidak berupaya untuk melaksanakannya, dia telah melakukan satu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah Allah, kalau kita pelajari salah satu kitab yang berjudul Al-Kabair, yang merupakan kompilasi dosa-dosa besar yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, ulama ternama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan orang yang tidak pergi haji padahal dia mampu, masuk ke ranking ke-7 dosa yang paling besar yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, melebihi dosa durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena dalam kitab tersebut, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu masuk ke urutan yang ke-8, sementara orang yang mampu tapi dia tidak mau menunaikan ibadah haji
masuk ke ranking yang ketujuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ibadah Allah, mengapa Imam Zahabi mengurutkan dosa tidak menunaikan ibadah haji itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang durhaka kepada kedua orang tua? Mungkin salah satu sebabnya sedurhaka-durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Itu merupakan satu bentuk kedurhakaan seorang hamba kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada saat seorang hamba yang Allah berikan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, dia tidak juga mau melakukannya, maka itu adalah salah satu bentuk kedurhakaan seorang hamba kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, tentu saja kalau itu sudah terjadi, ini bagian dari godaan syaitan, ini bagian dari tipu daya iblis agar kita tidak terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, kalau sampai kita pergi haji, Rasulullah pernah menyampaikan, man hajja falam yarfus walam yafsuq. Kalau ada di antara kita pergi haji, sementara hajinya tidak melakukan perbuatan kefasikan, tidak melakukan perbuatan kemaksiatan, raja'an, pulang dia ke tanah airnya, niscaya kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh kedua orang tuanya, suci dari dosa-dosa karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, kalaulah kita bisa menunaikan ibadah haji sampai mabrur kita punya haji dengan menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW arahkan, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang-orang yang pergi haji mabrur hajinya, maka tidak ada lagi balasan bagi orang tersebut kecuali surga adalah jaminannya, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ibadah Allah, belum lagi berbicara tentang lipat ganda pahala yang dilakukan oleh seorang hamba pada saat melaksanakan sholat di wilayah Masjidil Haram, yang mana lipat ganda pahalanya itu lebih banyak, lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan kita melaksanakan sholat sebanyak 100.000 kali. Begitu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Selain dari tempat-tempat yang mustajab, yang kalau kita berdoa di sana, di Multazam, di Raudhah, di Bukit Safa, di Marwah, di Padang Arafah, yang mana kalau kita bermunajat di sana, insya Allah atas izin Allah doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan informasi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ibadah Allah, tentu hal yang besar tersebut tidak diinginkan oleh iblis kalau kita sampai bisa meraih dan mendapatkannya, sehingga ibadah Allah banyak orang yang khilaf sehingga tergoda oleh godaan-godaan iblis, merasa tidak mampu menunaikan ibadah haji, padahal mungkin kalau dievaluasi kita memiliki kemampuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, mudah-mudahan yang khatib sampaikan bermanfaat bagi kita semua, agar kelak kita semua nanti di akhirat kelak bisa berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang beriman lainnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah